Selamat datang di Lembah Waktu, tempat kita menyelami kisah-kisah di balik berita utama, mengungkap kebenaran tersembunyi yang sering diabaikan dunia. Hari ini, kita akan menuju ke puncak dunia, tapi tidak semua orang yang kita temui di sana benar-benar layak berada di tempat itu. Ini adalah salah satu kebanggaan paling didambakan dalam petualangan manusia. Saya mendaki Gunung Everest. 4 kata yang langsung mengundang kekaguman, membuka pintu bagi sponsor, tur bicara, dan bahkan pengaruh politik. Namun di udara tipis yang tak kenal ampun di atas 8 meter, kebenaran bisa jadi sama sulitnya ditemukan seperti oksigen. Everest adalah gunung di mana kebohongan bisa bertahan selama beberapa dekade, sampai sebuah foto, log GPS atau pelapor membongkarnya. Dan dalam beberapa tahun terakhir, frekuensi dan keberanian klaim puncak palsu telah meningkat seiring dengan komersialisasi pendakian. Beberapa kebohongan itu halus, lupa, menyebutkan kembali di puncak selatan. Yang lain disengaja, mengedit foto wajah ke dalam foto puncak. Dan di balik setiap puncak palsu terdapat campuran ambisi, tekan, dan kadang-kadang keputusasaan yang murni. Pada ketinggian 8.886 meter, Everest lebih dari sekadar batu dan es. Ini adalah piala budaya, simbol politik, dan mesin ekonomi. Bagi para pendaki, mencapai puncak Everest secara instan meningkatkan status mereka. Bagi negara, ini bisa menjadi masalah kebanggaan. Di Nepal, Everest bukan hanya gunung, ini adalah ikon nasional, tercetak di uang kertas dan dijual di setiap toko kaos turis di Kathmandu. Di Tiongkok, ini adalah bagian dari narasi penaklukan ekstrem alam. Bagi individu, berdiri di puncak bisa mengubah hidup, mengarah pada kesepakatan buku, sponsor, atau penghargaan nasional. Ini menjadikannya magnet bagi pendaki yang sah dan mereka yang menginginkan kemuliaan tanpa kerja keras. Klaim yang disengketakan sudah setua pendakian gunung itu sendiri. Bahkan sebelum pendakian Everest yang pertama dikonfirmasi, kontroversi sudah bergejolak. Pada tahun 1924, George Mallory dan Andrew Sandy Irvine menghilang di ketinggian gunung. Apakah mereka mencapai puncak sebelum meninggal? Kita masih belum tahu. Penipuan modern berbeda. Ini bukan misteri. Ini adalah penipuan. Pada tahun 1980-an, pemandu komersial membuat Everest lebih mudah diakses, dan laporan klaim puncak yang meragukan mulai muncul. Beberapa alasan itu tidak bersalah. Baterai kamera mati, saksi hilang, tetapi yang lain mencurigakan. Penipuan Everest adalah bagian dari pola pendakian gunung yang lebih luas. K2, 2009, beberapa pendaki mengklaim puncak selama musim yang dipersingkat oleh bencana. Analisis kemudian menunjukkan beberapa tidak pernah melewati bottleneck. Annapurna and Makalu, kondisi jarak pandang rendah telah digunakan sebagai penutup untuk klaim palsu, terutama ketika tidak ada saksi independen di dekatnya. Manaslu, dikenal dengan puncak palsu di mana pendaki berhenti di puncak depan, tetapi mengklaim puncak utama. Kesamaan ini membuktikan bahwa penipuan Everest adalah bagian dari masalah etika yang lebih luas dalam pendakian ketinggian tinggi. Pada tahun 1953, Hillary dan Tenzing berdiri di puncak setelah bertahun-tahun persiapan dan dukungan ekspedisi nasional. Hari ini, jumlah uang yang tepat, seringkali lebih dari 60.000, dapat membeli upaya pendakian yang dipandu. Nepal menghasilkan lebih dari 5 juta per tahun dari biaya izin Everest saja. Bagi beberapa operator lokal, keberhasilan setiap klien sangat penting untuk pemesanan di masa mendatang. Di sisi Tibet, Tiongkok mengatur akses lebih ketat, tetapi pertimbangan politik dapat memengaruhi klaim mana yang dipublikasikan. Komersialisasi telah membuka gunung bagi lebih banyak orang, tetapi juga untuk lebih banyak penipuan. Semakin banyak uang dan prestis yang dipertaruhkan, semakin besar godaannya. Keuntungan finansial, dari kesepakatan sponsor hingga acara bicara motivasi. Prestis sosial, di beberapa budaya, pendaki Everest diperlakukan sebagai legenda hidup. Kemajuan karier, promosi militer, kampanye politik, dan reputasi akademik telah ditingkatkan oleh dugaan pendakian Everest. Kebanggaan nasional, pemerintah telah merayakan pendaki tanpa verifikasi menyeluruh. Ego dan validasi psikologis, identitas pribadi terikat pada menjadi luar biasa. Pada tahun 1990-an, beberapa kasus muncul di mana pendaki mengklaim keberhasilan, meskipun ada bukti bahwa mereka telah kembali lebih awal. Saksi Sherpa sering diabaikan demi perkataan klien. Dalam satu kasus terkenal, seorang pendaki menunjukkan foto puncak yang kemudian terbukti diambil dari puncak Himalaya lainnya. Garis langit tidak cocok, petunjuk yang jelas bagi para pendaki gunung.
Pendakian Everest adalah industri senilai lebih dari 300 juta bagi Nepal. Setiap musim puncak mendukung ribuan pekerjaan, dari pemandu Sherpa hingga pemilik penginapan di lembah Khumbu. Publisitas negatif tentang penipuan dapat mengancam pemesanan, sehingga perselisihan kadang-kadang diam-diam dikubur. Kepentingan Tiongkok lebih bersifat geopolitik, mengendalikan narasi dari sisi Tibet memungkinkan promosi selektif keberhasilan puncak, terutama yang melibatkan pendaki Tiongkok. Sherpa adalah pekerja keras Everest, memperbaiki tali, membawa beban, memandu pendaki melalui zona kematian. Mereka juga melihat kebenaran secara langsung. Tetapi berbicara menentang klien berisiko kehilangan pendapatan, hubungan, dan bahkan keselamatan. Meskipun demikian, beberapa Sherpa dengan berani telah mengungkap penipuan. Kesaksian mereka sangat penting dalam mengungkap kasus-kasus di mana pendaki kembali sebelum mencapai puncak. Psikolog pendakian gunung menggambarkan demam puncak, obsesi untuk mencapai puncak dengan segala cara. Ketika pendaki gagal, disonansi kognitif dapat membuat mereka mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Seiring waktu, penipuan diri yang berulang menjadi kebenaran yang dihayati bagi penipu. Perangkat pelacak GPS mencatat ketinggian dan rute yang tepat, fotografi resolusi tinggi metadata, waktu, tanggal, koordinat GPS tertanam dalam gambar. Pengawasan drone digunakan di sisi Tibet untuk pemantauan keramaian dan puncak. Korelasi data cuaca, jika seseorang mengklaim puncak selama jendela cuaca yang tidak mungkin, ceritanya runtuh. Pencocokan garis langit AI, teknologi yang muncul membandingkan foto puncak dengan model gunung 3D. Dua petugas polisi dari Maharashtra mengklaim puncak Everest dan memposting foto perayaan. Analisis forensik menunjukkan gambar-gambar itu telah dimanipulasi, wajah ditempelkan ke foto puncak pendaki lain. Mereka dilarang mendaki di Nepal selama 10 tahun, tetapi hanya setelah cerita mereka menjadi viral. Pada tahun 2019, kepadatan menyebabkan antrean berjam-jam di dekat puncak. Dengan begitu, banyak pendaki yang saling memotret, menjadi mudah untuk melihat siapa yang benar-benar mencapai puncak. Beberapa klaim palsu diam-diam ditarik setelah bukti foto tidak cocok. Media pendakian gunung bergantung pada akses ke pendaki, pemandu, dan izin. Mengungkap penipuan dapat berarti kehilangan wawancara atau perjalanan di masa mendatang. Ini telah menciptakan sejarah pelaporan yang kurang, kecuali jika penipuan sudah menjadi publik. Klaim puncak palsu dapat berjumlah, pemalsuan sejarah, merusak catatan pendakian. Penipuan finansial, jika sponsor ditipu. Informasi publik yang salah mendorong pendaki yang tidak memenuhi syarat untuk mencoba pendakian berbahaya. Hukuman Nepal sebagian besar adalah larangan mendaki, sedikit yang menghadapi tuntutan hukum yang sebenarnya. Amplifikasi, postingan viral dapat membuat penipu terkenal dalam hitungan jam. Forensik sumber daya manusia, komunitas daring menganalisis garis langit, penempatan peralatan dan pola salju untuk mendeteksi kebohongan. Tekanan bukti, ekspektasi akan bukti fotografi membuat penipuan lebih berisiko, tetapi juga membuat beberapa orang memalsukan gambar sepenuhnya. Pelacak GPS wajib dengan unggahan data independen. Petugas verifikasi puncak ditempatkan di dekat puncak. Registri puncak global yang dikelola oleh berbagai negara. Akuntabilitas bagi pemandu yang kliennya membuat klaim palsu. Sertifikat berbasis blockchain yang tidak dapat diubah secara retroaktif. Dalam dekade berikutnya, penipuan puncak mungkin menjadi hampir tidak mungkin dilakukan. Pelacak biometrik yang dapat dikenakan, tautan satelit waktu nyata, dan verifikasi gambar AI akan membuat setiap puncak dapat dilacak. Tetapi ambisi manusia dan penipuan manusia akan selalu ada. Gunung akan tetap diam, tidak tergerak oleh siapa yang mengatakan kebenaran atau siapa yang berbohong. Di Infinite Archive, kami percaya kisah-kisah yang paling menginspirasi kita adalah kisah-kisah yang berlandaskan kebenaran, bukan di udara setipis puncak Everest. Karena pada akhirnya, gunung tidak peduli siapa Anda atau apa yang Anda klaim. Itu hanya mengungkapkan dirinya kepada mereka yang benar-benar melakukan pendakian.